warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Kembali kita berjumpa di Tonight Show ya. Apa kabar Tonight Lovers? Baik ya, mudah-mudahan sehat selalu. Amin. Jangan lupa stay safe, terus cuci tangan, pakai masker dan juga jaga jarak. Dan Tonight Lovers, malam ini kita kedatangan bintang tamu yang sedang ramai diperbincangkan karena peran antagonisnya. Ini dia Tias Mirasih. Yes, lo lagi rame diomongin lo. Ini katanya karena peran lo di serial TV yang ajab-ajaban itu. Enggak, gue gak pernah main yang ajab. Hah? Enggak. Nah, terus yang antagonis di mana? Ceritanya ini biasanya yang tentang istri-istri tersakiti. Sebelum kita ngobrol lebih jauh soal antagonis-antagonisan ini, kita Yes. pemanasan dulu. Berakting bersama teman-teman yang lain di Tonight Challenge. Challenge. Yuk, Hesti Anji dan Marcel silakan. Kita akan bermain actingin dong. Temanya adalah berantem dengan pasangan. Jadi saya akan melit games ini. Melit. Games ini adalah kita akan mengaktingin semua kondisi dengan ekspresi yang telah kita Jadi kalian akan ngelit games ini. rulesnya. Rulesnya. Buat guise-guise semua. Guys. Kita sudah meminta Tonight Lovers bercerita lewat sosial media kita tentang sebuah tema dan kalian harus membacakan dengan ekspresi yang ditentukan. Ya, misal ekspresi sedih. Jadi apapun isi dari kata-kata tersebut, kalian harus membawakannya secara sedih. Contohnya silakan Hestigen. Oh iya, Hestigen. Aku dulu ya. Ya. Baiklah. Guise-guise tolong mundur sedikit. Guys. Temanya adalah putus cinta. Oke. Ekspresi untuk Hesti adalah stop. Girang. Iya. Ini ceritanya dari Rizky Puji Lestari. Hesti. Oke. Kamera roll. Sound. Nah ini, break makan siang. Lighten. Isoma. Biasa break makan siang. Oke. And action. Ini cerita dari Rizky Puji Lestari. Tadi pagi nih aku tuh berantem. Karena suami aku tuh suka naruh barang-barang sembarangan. Baju kotor. Suami aku naruh aduk sembarangan. Terus naruhnya tuh nyebelin gitu. Sembarangan. Aku tuh sebel. Tapi gimana dong suami sendiri? Ini baru garing. Garing, girang. Tepuk tangan buat Hesti. Happy banget ya, happy banget. Happy banget. Keren banget, Pak. Saya yang kedua, Pak. Siap ya. Kira-kira ekspresinya pasti pernah. Nggak ada penonton. Ekspresinya ada stop. Nyinyir. Marah ya. Ini mah dia benar, ini mah dia. Hari saya akan marah dengan cara yang berbeda. Nyinyir, baik no. Nyinyir. Oh, Oh, nyanyi. Nyinyir. tadi kan saya lihat layarnya sana, Pak. Nyanyi. Baikin dong. Kan lagi ngelucu layarnya. Gua kira lo ngomong sama ini. Layarnya sana. Gua kira lo ngomong sama Forget it. Forget it, guys. Oh. Gue sih. Kenapa jadi diri sendiri sih, Pak? Nyinyir. Aduh. Nyinyir. Cerita berantemku. Dia mah apaan sih nyinyir? Kok bisa main gak sih? Ini bukan nyanyi ya, Bapak. Katanya forget it. Kebiasaan just forget it, oke? Let's start from beginning. Tahu nggak? Cerita berantemku. Aku tuh selalu berantem, males banget. Iya. Males gue. Males Males banget. Gue tuh gede banget ya, tau nggak? Iya, kenapa sih? Selalu berantem sama pacarku karena dia selalu, tau nggak kenapa? Kenapa sih? Kenapa sih? Tau nggak sih kenapa? Nggak tahu. Karena galau kalau diajak makan. Nyebelin banget. Nyebelin banget. Iya banget deh, mas makanannya ribet banget ya ampun. Sebel banget deh. Terus banget deh. Terus? Balik lagi. Ditanya makan di mana-mana, jawabnya cuma apa toh? Jawabnya apa? Apa siapa? Terserah. Itu banget deh. Gak banget.
sih. Nggak Apa-apa bener deh, dia terserah. deh. Apa-apa Ih. terserah. Tahu nggak akhirnya gimana? Gimana? 3 jam kita cuma nentuin, tahu nggak? Apa? 3 jam nentuin, mau makan apa? Ya ampun. Oh, nyebelin banget. Nggak suka deh kayak gitu. Makan apa nggak tahu. Kesel nggak sih? Ya kesel lah. Males banget ya nggak sih? Males banget. Males banget. Males banget. Pak, Ih, dia males belum banget, ih. balik, Pak. Males banget nih. Ih, gue udah nggak bisa keluar dari karakter gue nih. Males banget nih. Ya udah gitu ya terus. Pak, saya tahu bagaimana cara biar keluar dari karakter. Gimana? Gini, Pak. Nah, jadi Pak Desta. Sama ih. Sama ya. Saya kira berubah. Gue kira mau diapain. Cuma digini doang. Berubah gimana? Dia udah pegel megangin. Siapa lagi? Males banget deh. Vincent! Mau ikutan main. Pengen join aja. Pengen main aja. Siapa penonton? Tias, Ada ya. Tias atau... Tias dulu, Tias Mirasi. Oke. Malah gue puyeng gara-gara nyinyir. Ih, lu sih. Ekspresinya apa buat Tias ya? Kebiasaan. Ih, males. Stop! Curiga. Ih, curiga. Oh, jago dia. And action, Tias. Curiga berantem aku nih ya, aku tuh selalu berantem sama pacar aku, tau gak sih kamu kenapa? Kenapa sih? Aku gak suka banget. Ih, males banget asli. Gue Itu sih. nyinyir. Kasih nutan. Tuh gak sih, gue tuh gak pernah dibolehin main sama dia, tau gak lo? Tuh sekalinya kalau misalnya gue boleh main tuh sama dia, terus pokoknya itu pasti gue dibututin, sampai gue tuh malu sendiri. jangan. Abis itu gue ribut sama dia. Kayaknya Jangan. aja pacar gue. Jangan. Assalamualaikum ibu-ibu. Lagi pada ngapain nih? Kita lagi pada curiga. Lagi pada curiga. Oh curiga, yaudah teruskanlah. Oke. Saya duluan ya. Iya. Itu ibu PKK dari mana ya? Itu ngapain coba dia? Ngapain? Gagal juga. Gagal juga. Berhasil. Lo ngapain sih, Sa? Ternyata Tias sudah melakukan dan sangat-sangat cugira. Wah, Curiga. curiga banget. Tepuk tangan buat Tias, curiga. Dan selanjutnya. Kalau aslinya siapa sih lagi? gak gitu sih aslinya. Jangan. Kepada para tamu undangan bisa untuk bersalaman dengan kedua mempelai. Semoga Oh, kita di panggung loh, di panggung. pernikahan mereka bahagia hingga akhir masa. Pasti. Silakan ya, dimakan prasmanannya. Persembahan band dari My Own Music sudah ternama. Selamat menikmati makan Sayang, malam. foto dulu, foto. sayang. Foto dulu. Baru kali ini loh pengantin wanitanya tuh nyaman semangat. ya. Kok dia mau ya? Biasanya enggak. Tau gak? Enti bingung tadi, udah mau salaman juga. Lu pengen makan sama Marcel? Gue tuh bingung nih, kawinnya siapa? Kak Hesti, Marcel, Katias. Tapi kamu maunya aku sama kamu kan? Harusnya berarti dia yang ini, mantan Iya. pacarnya yang ini datang marah-marah. Oh, pas tuh emang cemburu Eh sih. gitu. Ayo. Aku nggak Kira-kira suka. kita jadi lagi nggak? Aku. Sebagai host. Tar dulu, tentuin dulu dong Vincent siapa. Ya turun. gitu loh. Turun lo. Oh, coba. Kan Vincent yang lead. Biar siapa? Norak banget sih. Apa ekspresinya? Ekspresinya apa? Sedih. Nah. Oh ini juara nih. Ini cerita dari Vetra Aprilia. Vetra. Buat kamu. Ini cerita berantem aku, guys. Aduh. Aku berantem besar sampai putus. Aku putus sama pacarku karena dia lebih milih main game daripada Kenapa sih dia tuh jahat banget? Padahal aku udah sayang banget sama dia. Kenapa sih kamu kayak gitu, Mas? Kamu tuh gimana sih? Next. Siapa Pilih ya? dong, pilih dong. Siapa ya? Habis waktunya. Ya. Pak, Saya bikin cerita sendiri boleh? Boleh. Loh, ceritanya ada, waktunya habis bagaimana? Oh yaudah, saya pulang aja deh. ada saya. Ada. Tapi nggak dipilih dulu, Pak. Ya, Kan tinggal lu. Udah. Marcel. Langsung. Wah, Jago gimana dia.
Oke, tahan dulu ya. Oke. Dikumpulin dulu, kumpulin Ada mana. gigi yang lepas yang lain. Iya, baru endorse Marcel, ingat gigi baru ya. Iya, aman. Iya. Jangan terlalu semangat, Itu Marcel. terlalu kuat loh, Sel. Biasanya endorse cuma sekali, Marcel. Iya, iya. Siap, ya. Kamera roll. Tahan dulu, emosi lu keluarin dulu. Pendem di dada lu, keluarin. Udah, siap. Sok ngajarin banget kan. Masuk, Sel. Buka. Sel, lu beneran mirip Bude Sumiati deh, Sel. Lagi Sal. Ini cerita dari Fatra Subagja 20. Terus, ini cerita tentang berantemku. Lu tau gak? Berantemnya kenapa? Karena Azrael cuma karena rebutan kulit chicken. Keluarin. Akhirnya, diam-diam ya, sampai sebulan lebih. Kalau ingat. Keren. Penutupan lu duduk lu terus tutup mana terus mana. Tenang. Balikin Tenang dulu ya, ke. Sel ya. Mau air putih nggak, Sel? Mau air Ini putih nggak? biar bisa dapat balik lagi nggak? Kayak semua. Dah, coba. Tenang. Udah belum? Kok nggak ngaruh ya, Pak? Minum dulu. Baiklah, sekarang kita akan ngobrol-ngobrol sama Tias Mirasih tetap di Tonight Show. Ya, kita masih bersama Tias Mirasih. Nih, tadi kita lanjutkan obrolan tadi ya. Yes. Setelah dulu lo selalu protagonis gitu yang dizolimi. Sekarang lu menjadi aktris yang banyak sekali dikenal sebagai antagonis. Menjadi Emang lu main di apa sih? FTV ya? FTV. Banyak kan jadi orang jahat. Belakangan ini, 2 tahun, 3 tahun terakhir. Tapi emang kan sebenarnya struktur muka lu tuh rada-rada judesnya tuh ada gitu. Iya, tapi sebenarnya awal-awal gue maksudnya mulai terjun, main FTV segala macam tuh nggak pernah jadi antagonis. Jadi kalaupun zaman dulu waktu zaman FTV yang remaja tuh kan biasanya kalau cewek pasti ada yang kayak mean girls-nya gitu kan. Ya. Nah, gue tuh nggak pernah, pasti gue jadi yang baik-baiknya aja maksudnya. Walaupun paling judes-judes biasa kalau anak-anak ABG judes. Nah, kalau sekarang tuh lebih yang bener-bener antagonis. Dan netizen ini banyak yang terbawa kayaknya baper juga ngelihat Actingnya Tias yang jadi antagonis. Banyak yang sebel sih. Iya. Banyak yang sebel, tapi kan karena gue dulu emang sebelumnya awalnya protagonis, jadi maksudnya mereka pada paham kalau misalnya emang itu cuma acting Iya, gitu iya, loh. Kecuali mungkin kalau emang dari awal gue Dari awal lu protagonis, antagonis antagonis terus. pasti mereka banyak yang sebel. Suami Tias bahkan menilai aktingnya sebagai antagonis natural banget. Emang pernah ngobrol loh? Dia pernah ngomong kayak gitu? Iya, gue kan kalau gue nonton tayangan gue kan, dia tuh cuma sambil main game gitu. Kamu banget nih, gitu. Jadi denger suara gue ngomong aja dia tuh, tone intonasi gue ngomong aja. Oh, nggak usah acting, gitu. Cuman kan itu acting kalau marah-marahnya. Biasanya kan kalau emang di FTV itu biasanya kalau nggak jadi perebut suami orang. Tapi kadang-kadang antagonisnya nggak selalu melulu tentang perebut suami orang. Tapi kadang-kadang mungkin karakter gue jadi istri pertama tapi karakternya terlalu marah-marah, galak-galak. Peran antagonis ini memang bisa bikin penonton tuh di rumah kayak kebawa suasananya nggak sih? Ya. Bahkan ada yang sampai melakukan action karena saking Benar. keselnya gitu. Sekarang kita akan lihat pemeran-pemeran antagonis yang berhasil bikin penonton terbawa suasana. Siapa aja sih di Tunaspedia? Oke, ini ada beberapa artis Indonesia dan mungkin artis luar yang ternyata memang saking seringnya dapat peran antagonis bahkan sampai ada side effect-nya di kehidupan nyata. Oke. Tapi Teteh sendiri kan kita tuh berdua sempat main sinetron atau FTV Iya. juga kan. Paling sering dapat karakter antagonis atau Aku protagonis? antagonis sering juga, protagonis sering juga. Tapi antagonis pernah waktu itu sinetron agak panjang dapat antagonis dan bener-bener gue pernah dijambak orang. Dijambak orang. Aku pun pernah ngerasain di Marahin. marah-marahin sama orang. Kalau ini mungkin orang udah pada tahu kalau Ibu Lely Sagita ini memang terkenal dijuluki banget. sebagai ratu antagonis Indonesia. Karena peran jahatnya yang mendarah daging, ciri khas matanya yang melotot-melotot kayak mau keluar itu ya matanya dan juga teriakannya. Ini bikin penonton tuh kayak kesel dan marah dengan Lely Sagita. Bahkan pernah ada orang yang tega memukul. Waduh. Kasian. Ketika dia lagi jalan, padahal
nggak ada salahnya, tapi saking kesalnya dipukul. Tapi dulu ketika aku lagi waktu masih jalan. kecil kan banyak banget nih sinetronnya Iya. Tante Leli ini. Aku mau beneran takut sih sama dia. Betul. Oke, yang kedua ada almarhum Om Toro Margens ya bacanya. Jadi almarhum Om Toro ini tuh emang sangat melekat banget dengan kesan antagonis. Dengan suaranya yang khas, serak, dan matanya yang tajam, Om Toro selalu memerankan peran jahat dengan bagus sampai membuat banyak orang kesal dan marah dengannya. Om Toro bahkan pernah dikeroyok ibu-ibu karena banyak yang kesal dengan aktingnya yang sangat jahat di sebuah film. Waduh. Tuh, selanjutnya ada siapa lagi Teh? Ada, kalau ini dari luar ada Tom Felton. Jadi aktor Inggris ini memerankan musuhnya Harry Potter. Ini kayak udah jadi bulan-bulanan penggemarnya Harry Potter. Jadi peran jahatnya itu membuat hampir seluruh dunia tuh kayak benci banget sama dia. Malfoy. Bahkan Tom juga mengatakan Suka banget 10 Harry tahun di Harry Potter dia tuh sudah mencuri masa kecilnya. Benar-benar orang tuh melihat dia kayak orang jahat terus. Setelah Harry Potter berakhir, dia mengaku sedih tapi sekaligus senang karena bisa meninggalkan karakter buruknya di Harry Potter dan bisa menunjukkan karakter aslinya. Dia bahkan langsung mengubah penampilannya biar nggak masih dibayang-bayangin. Sekarang dari Korea nih, banyak banget digemari sama orang-orang Indo zaman sekarang ya. Ada Han So Hee. Jadi aktris asal Korea Selatan ini baru aja menyelesaikan drama Korea yang sangat terkenal di sana. Jadi aktingnya sebagai peran jahat Pelakor, jadi membuat pelakor dia penonton di soalnya. rumah marah dan kesal. Hingga penonton di Indonesia, dia terkenal banget di Indonesia ya. Ada jadi pelakor. Han So Hee mendapat lebih dari 60.000 komentar kebencian di sosial medianya. Bahkan sebagian menggunakan itu bahasa bahasanya Indonesia ngerti ya. yang dia sendiri tidak paham artinya apa. Jadi di Kayak nggak peduli ya jatuhnya ya. Tapi di Instagramnya dia dibully dan yang ngebully itu orang Indonesia. Tapi akhirnya dia merasa tersudutkan Teh dan memberikan pesan juga untuk para penggemarnya di rumah agar bisa membedakan yang mana realita, yang mana Iya deh. hanya acting. Iya, Karena kadang-kadang benar-benar. orang nonton tuh langsung ditelan mentah-mentah gitu loh, langsung Iya, nganggapnya iya. oh ini dia pasti jahat nih. Ya udah, habis ini ada yang mau cerita pengalaman dia Siapa yang ya? berkaitan dengan Ih, marah-marah. surprise nih pasti nih. Siapa ya? Siapa tuh? Siapa tuh? Ini dia nih. Siapa Ada sih? siapa sih? Siapa sih? Marcel. Oh. Good evening everybody. Good evening. Selamat datang di CLBK Cerita Lucu Bah Kocak. Dia sibuk sendiri ya. Iya. Biar menjadi perhatian. Tapi gagal kayaknya. Iya, kayaknya sih. Halo Kak Tias Mirasi. Halo. Katanya nih Kak Tias terkenal dengan yang namanya antagonis ya, Kak Tias ya. Kalau saya lebih terkenal sama anta beranta saya Pak. Jadi kehidupan saya random banget. Dulu sebelum saya seperti sekarang Pak, saya tuh pernah ditangkap sama orang gara-gara jual minyak angin palsu. Oke. Iya, jadi pas waktu itu saya dimarah-marahin juga. Tapi bukan acting marah-marahnya. Jadi pukul juga beneran gitu. Bengep juga beneran. Bukan make up ya? Bahkan kadang berdarah gitu. Jadi emang pas waktu itu tuh saya tuh bener-bener diinterogasi kayak, lu barang dari mana? Saya nggak berani jawab Pak. Karena dia bilang, diam lu. Saya Pak, minta maaf. Diam lu. Maaf Pak, diam. D-I-E-M. Ngomong. Diem Pak, diem lu. Saya digituin Pak, diem. Saya kira diem kan. Terus pas waktu dia nanya, dia nanya pertanyaan, jadi barang dari mana? Saya pengen jawab, berani jawab lu, kan lu yang nyuruh. Saya pengen jawab serba salah gitu kan. Tapi sekarang kehidupan saya berubah. Wah, ini. Sekarang saya bisa bermain di rumahnya Teh Hesti. Jadi saya bermain kemarin rumah Teh Hesti untuk endorse gigi Pak. Ini adalah hasil dari pukulan yang kemarin. Pukul, gigi saya enyah gitu kan. Nah setelah itu, saya enak banget Pak di rumah Teh Hesti. Beda banget sama kehidupan saya dulu. Di rumah Teh Hesti saya dikasih makan sepuasnya. Itu nasi ditaruh di tengah meja Pak. Nggak takut kehabisan. Beda banget sama di rumah saya Pak. Kalau di rumah lu Di gimana? rumah saya diumpetin sampai 3 hari. Itu nasi sampai kering. Gara-gara mama saya lupa Kak. Terus di rumah Teh Hesti saya kalau ngambil nasi sepuasnya. Ayo Sel, nambah, ayo nambah. Bu kalau di rumah saya mah ya ampun, saya baru ngambil nasi sedikit aja. Ingat tadi lo gitu. Sedih banget. Tapi sekarang kehidupan saya udah bebas lah. Sekarang kita makan, udah bisa tuh makan sausage, apa namanya? Sausage. Iya. Tapi kehidupan lu udah berubah, lu masih numpang makan di rumah Hesti. Emang ajar lu. Ya, namanya bertahan hidup. Ya kan? Saya sekarang udah bisa makan sosis itu, Pak, tanpa nasi.
Ya ampun, dulu saya makan itu kalau nggak makan nasi diomelin. Udah miskin nggak tahu diri. Gitu, Pak. Dan saya sekarang udah bisa ngerasain makan di mie hot plate. Hot plate. Iya. Kalau dulu saya makannya template. Sama aja. Setiap hari makannya mie mulu. 1 hari kenyang, 3 bulan usus buntu. Terima kasih sudah mendengar CLBK Cerita Lucu Kota. Oke, habis ini kita juga akan kedatangan seorang penyanyi yang baru saja mengeluarkan single terbarunya karena terinspirasi dari neneknya. Tetap di Tonight Show. Sudah bergabung bersama kita Mario Ginanjar. Di segmen ini mereka telah memakai jaket masing-masing kelima orang ini. Siapakah di antara mereka yang kira-kira melakukan atau mengalami hal-hal yang akan saya dan Hesti sebutkan di Tesi Sri Mulat? Siapa? Messi itu Siapa? Sri Mulat ya? Pelawak, kalian pelawak Sri Mulat. Oke. Kok jadi gue yang jelasin ya? Harusnya kan Vincent. Oke. Lanjut. Jadi di sini ada bola-bola. Ketika kita memberi pernyataan, kalian akan menuduh seseorang. Mungkin apa? Bukan menuduh, mengira-ngira siapa ya kira-kira orangnya. Tapi kalau emang diri sendiri, kalian harus coba mengelak. Silakan Hesti yang pertama. Oke. Siapakah saya? Waktu dulu, aku pernah diusir dari angkot. Dengan alasan yang mungkin tidak jelas, hanya dia sendiri yang tahu alasannya. Siapakah aku? 1, 2, 3. Gak usah sok mikir deh Kak Desta. Maaf ya. Gol. Jatuh. Namanya hidup, Pak. Kita tanya terlebih dahulu, Enzi yang melempar menuduh itu adalah Mario. Why, oh why? Why, oh why? Kenapa Enzi? Just because. Ya belum. Tadi pas lagi kamera yang close up ke kakak, Ya. kakak ketawa. Dia Aku langsung, ketawa ngebayangin Iya. siapa tuh yang diusir. enggak, actingnya kurang jago, makanya penyanyi. Desta menuduh itu Enzi. Kenapa? Karena Kenapa? Angie ini mengejutkan dia orangnya. Messi suka naik angkot. Gak pernah dia Suka naik dulu, angkot. aku naik angkot. Naik angkot dia. Naik SMP, SMA aku naik angkot. Iya. Jadi pernah di Tesi juga ngomongin soal Cinere. angkot Nah, ya. makanya gue teringat itu dan akhirnya gue menuduh dia. Mario menuduh Marcel. Kenapa? Kenapa, Pak? Gonja cebuk bagai debu. Kayaknya Marcel juga ya. ada tampang-tampang angkot-angkotnya gitu. Iya. Mungkin emang Marcel pasti mengalami, tapi belum tentu dia nulis itu. Oke, siapakah kira-kira Aku udah diusir. yang waktu kecil pernah diusir dari angkot tanpa alasan yang tidak jelas? Pak Sutri, Bapak Suara Misteri. Sebenarnya adalah Mario. Tuh kan, aku bener kan? Karena tadi Kegep. mukanya Jadi kan cerita- gue lihat. Asli, gue pernah Kegep. diusir dari Kegep angkot. Enzi. Gue kan angkot kan di depan ya, duduknya berdua gitu. Gue di Angkot di Yang di depannya? depan, yang di depan. Baru di depan. Oh. Gue tuh dari sekolah mau ke tempat les nyanyi gitu. Di sepanjang perjalanan gue sama teman gue belajar lagu yang mau dinyanyiin. gitu. Berisik. Oh, duduknya Orang yang berdua gitu gini-gini ya? jadi gak kedengeran. Tiba-tiba angkotnya ngerem. Kalau berisik, turun di sini gitu. Turun kita berdua. Bayar nggak? Bayar. Ayo next. Dulu, waktu lagi ngejar maling, rame-rame, malah saya yang ditangkap. Gimana kalau soalnya dilewatin aja? Itu sial sih. Soalnya dilewatin aja gimana? Bu? Karena semuanya juga udah tahu Kagak, jawabannya, sampai Bu. pelakunya sendiri pasti mengira dirinya dia. Astaga. 1, 2, 3. Oh semuanya. Kok bukan pakai ini sih? Pakainya saya nggak usah main deh. Tapi ke saya semua, bukan saya loh Bini. Masa? Sumpah deh. Ya nggak mungkin dong Tias Mirasih. Ya siapa tahu ya kan. Nah semuanya menuduh Marcel. Marcel kenapa menuduh Tias Mirasih? Atau kamu pengen ngelempar aja? Iya, saya pengen lempar aja sih Kak. Karena mungkin Kak Tias ada kehidupan yang random.
Alah, udah gak usah ngeles lah. Silakan, siapakah? Udah nggak usah sebutin. Kasian banget. Siapa lagi kalau bukan Marcel? Marcel ceritain. Gimana coba ceritanya? Jadi waktu itu kan saya kan di pasar Senen. Ada orang ngejar maling. Saya ngejar, Pak. Terus? Saya teriak maling. Saya ditangkap, hei maling, teriak maling. Saya beneran pengen ngejar, Pak. Akhirnya saya ditahan, Pak. Lu emang nyolong juga? Enggak. Kenapa orang bisa ngiranya lo maling? Ya menurut lo. Bukan. Udah dipukulin nggak sama warga? Saya belum sempat dipukulin. Tapi udah ditangkap. Ditahan tapi tuh. Ditahan. Terus maling yang beneran Lolos, Kak. lo apes banget. Iya, parah banget. Oke, next ya. Aku pernah memasukkan kacang mede ke dalam hidungku. Aduh. 1, 2, 3. Wow. Gue. Emang lo pengen aja. Lu siapa? Dengan temen, ini Enji. Enji. Lo jadi yang mana? Enji. Desta Enzi atau Tias jadinya? Enji. Kenapa Desta? Karena itu, Ya. dia selalu masukkan beberapa, waktu itu pernah masukin apa ke dalam hidung, tuh ingat gak? Bukan cuma kacang, ada tuh apa gitu. Apa? Lidi atau apa. Gak ada, ngapain masukin lidi? Ah, pokoknya lu lah udah. Marcel, Iya, Pak. siapa Marcel? Saya Kak Enji. Kenapa? Karena Kak Enji emang random, Pak, kehidupannya. Semuanya sama. Sering saya main gak? Lo kreatif banget sih. Kalau Tias menuduh Enzi juga. Iya, Enzi. Oke. Enzi Kenapa? malah menuduh? Tias, Kak Tias. Kenapa? Kayaknya Kak Tias deh. Kita bisa lihat dari hidungnya tuh mancung banget ya. Gara-gara kacang. Jadi kacang dulu waktu masih kecil. Jadi masuk ya sebenarnya- Iya, kacangnya? masih kecil. Kacangnya cuma satu, ada sebungkus ya? Jadi masih kecil kayaknya hidungnya Kak Tias tuh nggak semancung ini. Gara-gara kacang itu? Cuman kan dia belum ada zaman filler gitu, belum ada kalau masih kecil. Jadi kayak ditarik, Iya, dimasukin set biar mancung. Dari ketawa udah Agak jawab ngeri ya. Agak ngeri ya kalau Mario gitu juga Tias ya? Gue rubah Nggak. jadi tes aja. Lah, lo jangan gitu dong. Nggak boleh. Dan bentuk apa-apa. hidungnya emang kayaknya lu Bekas muat. kacang mede gitu Kacang kan, mede muat. ya. Oh, dari lubang hidungnya kelihatan ada cetakan kacang medenya. Soalnya jadi agak bengkok gitu kan kacang mede kan. Agak bulat gitu kan. Lo ada kacang di sini. Masuk akal. Tapi siapakah pelaku siapa ya? sesungguhnya yang pernah memasukkan siapa ya? kacang Siapa? mede di hidungnya? Pak Sutri. Lumayan loh kacang mede gede. Pelaku sebenarnya adalah Tias Mirasih. Kenapa masukin kacang mede, Kak? Kenapa Aku baru coba? masih berapa tahun, masih kecil banget. Mamaku lagi di dapur, aku main-main, terus masuk. Terus kehirup, maksudnya ke... Bener, kayaknya hidungnya dulu nggak berikutnya, gini ya. Sampai sekarang belum keluar itu kacang. Masih Kacang aja. mede kan lumayan Pegang gede aja. loh. Mau lo goreng juga masih bisa nih. Tapi beneran itu akhirnya keluarnya Ke gimana? THT. Di Tapi banget. Ini bahaya. Sampai dalam banget. sampai dalam begini. Iseng banget. Itu umur Karena berapa, kan Kak? kalau napas narik ke atas. Udah kayak gue, emang gue yang gue dorong-dorong deh. Ya anak kecil kan kepo gitu ya. Nggak nyampe 5 tahun sih kayaknya deh. Masih 4 tahun. kecil banget ya. Oke. Lumayan Oke. lagi yang dipilih kacangnya Kacang- gede lagi ya. Iya, pinter ya milihnya yang gede. Next, siapakah aku? Aku pernah malam mingguan, tapi aku nyolong-nyolong ke counter parfum untuk mencoba 10 parfum di counter yang berbeda untuk berpacaran pada malam hari itu. Oh, Kayaknya Sel. Nah, siapakah aku? Zaman dulu nih, SMP, SMA lah Jadi ya. mau pacaran dari rumah nggak pakai minyak wangi, ke mall, Set, 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 baru set, set, pacaran. set. Oh, enggak. 2, 3, lempar. Ini mungkin aja cewek loh. Iya loh. Nggak tentu cowok. Enzi. Gue Desta. Enzi. Enzi tuh, Kenapa? Enzi suka banget parfum soalnya. Dia berbagai Ya, macam bener-bener. aroma, dia tahu berarti emang dari kecil dia mau suka parfum. Jadi kayaknya penting banget buat dia. Sampai diakalin ya? bela-belain, ngakalin itu. Tapi emang semiskin itu kayak Enji. Sebenarnya miskin atau tidak lebih kayak nggak mau rugi. Loh, kamu ngaku langsung? Enggak, maksudnya Udah ya, oke. enggak. Thank you, selesai. Belum. Oke. Enggak, tapi banyak yang kayak gitu. Iya, iya. Yang lain pada Enzi semua loh. Marcel juga Enzi. Iya. Saya Kalau gue sih, Kamerio. Aku Kak Mario. Gue Desta. ini wangi banget, terus tadi dia telat kan datangnya kan. Kayaknya dia dari mall dulu. Masuk di akal. Oke, siapakah yang kalau mau pacaran itu parfumnya gratisan? Pak Sutri silakan. Pelaku sebenarnya adalah Marcel.
Saya baguskan kamuflasenya. Itulah gunanya jadi Marcel copet. tuh nyoba. Satu semprot, satu embat. Contohnya gimana? Jadi gitu Pak, saya kan dulu kan gak punya duit ya. Oh. Jadi biar Sampai wangi. sekarang kan? Iya Pak. Jadi saya ke setiap counter, ini wanginya apa, namanya apa gitu kan. Iya. Saya semprot. Saya ke tempat lain. Sok-sok nanya wanginya apa, namanya apa lagi. Jadi dicampur-campur. Enggak, karena di counter selanjutnya saya akan nanya parfum yang sama. Jadi pinter dia. Kayaknya kurang nih, besok lagi gitu Pak. Ya, Beda-beda konten. itu namanya primitif Pak. Pria miskin kreatif. Iya. Banyak, dia ini banyak. Banyak seru sih ini. Kayak isinya Marcel semua deh. Kejahatan semua. Gak, gue pengen bahas satu aja sini. Iya. Pernah diomelin orang, disangka pipis di kolam renang. Iya, tadi gue mau itu tuh, yang itu. Pernah kayak gitu, Sel? Itu loh. Iya, ini enggak gini dulu Pak. Jangan Saya tahu. Bonus. Nggak, maksudnya kan biasanya di kolam renang orang pipis tuh wajar ya. Tapi kenapa nuduhnya tuh lo pipis ya, lo kamu gitu. Itu kenapa? Karena percuma kalau kita pakai kayak gini juga kita udah tahu tuh lu. Jadi kan gini Teh, saya kan berdiri kan kalau berenang. Terus ada yang lewat tuh kayak bebas, food. Terus dia langsung naik itu, but. Airnya hangat. Saya diomelin kan. Begitu ya? Hangat deh. Enggak, bukan saya gitu. Tapi lu bukan? Bukan, saya enggak pipis Teh. Lu berdiri doang. Saya berdiri doang. Berarti hangat aja airnya ya? Tapi saya disalahin, Pak. Oke, jangan-jangan itu nyambung sama cerita aku pipis di kolam renang. Oke, itu dia atensi semua. Masa lalu dari kelima orang ini. Jangan kemana-mana, nanti abis ini kita kembali lagi tetap di Tonight Show. Masih bersama kita Mario Ginanjar. Ya, pandemi akhirnya banyak hal-hal positif. Contohnya banyak yang akhirnya berkebun, banyak yang akhirnya punya hobi baru. Memelihara kelinci kalau gua. Banyak yang akhirnya jualan makanan. Jualan makanan, ada yang akhirnya berberes rumah, berbenah lemari, menemukan sesuatu hal yang akhirnya jadi sesuatu. Jadi seperti karya Mario. ya, widih. Lo berarti sempet ngoprek-ngoprek lemari. Jadi sebenarnya gue dulu kan belum zamannya vlog, belum zamannya blog, belum zamannya nulis di online gitu kan. Jadi gue tuh rajin dulu nulis apa yang kejadian tuh gue tulis di notes gue gitu. Diary. Jadi, because gue nggak mau kehilangan momen gue gitu loh. Jadi gue lagi iseng-iseng ngeliatin yang dulu-dulu SD, SMP, SMA gitu. Terus tiba-tiba ada tulisan dari nenek gue. Hah? Padahal nenek gue sudah meninggal. Gue langsung terinspirasi sesuatu, gue ambil pensil, gue ambil kertas, gue nulis lagu. Kenapa lo ambil pensil bukan bolpen waktu itu? Karena adanya pensil. Oh, adanya pensil. Kalau ada krayon juga gue pakai. Apa aja yang penting bisa buat nulis. Kalau pakai pensil bisa ke Kalau di situ ada koas sama cat tembok. Gede, lama gak jadi. Nggak, tapi yo, sebelumnya lu belum pernah lihat tulisan itu? Belum pernah. Jadi itu ada di notes lo? ada di notes gue dan tulisannya tuh yang tahu gak sih tulisan zaman Tulisan dulu zaman yang dulu, ya, benar. Sambung yang rapi dan, gitu. Jadi tuh kan, tuh keren banget, untuk Gin itu nama panggilan kecil gue di rumah. imut ya, gin. Untuk Gin dari Mama Nani, sayang mama pada Gin sepanjang masa dan selalu diiringi dengan doa. Tak sebatas ruang dan waktu, tak terucap dalam kata. Semoga Gin menjadi anak yang soleh, pintar dan hormat kepada orang tua. Tuh. Aduh, gue merinding. Iya kan? Dan akhirnya itu jadi... Gue langsung kayak, wah gila nih gue langsung. Dan kata-katanya bagus ya. Tapi kangen banget nenek gua. lo memang bisa membuat lagu juga gak waktu itu? Enggak, nenek gue itu tapi orang pertama yang selalu support gue. Gue penasaran, akhirnya lo tulis tadi, ngelanjutin lo tulis dengan pensil. Musiknya segala macam, akhirnya lo minta... Akhirnya gue tulis lagunya kan, akhirnya gue bikin 2 versi. Ada gue telepon Marco dari Bara Suara, terus ada juga untuk versi pianonya gue telepon sahabat SMA gue, David Noah. Mario juga membuat postingan tentang lagu Menyimpan Hati, ini judulnya Menyimpan Hati ya? Menyimpan Hati, betul. Di Instagram, kita lihat seperti apa videonya ya, ini dia. Nah, ini nenek gue. Di mana dirimu, di mana dirimu kasih, senyumlah padaku.
walau hanya dalam. Lihat kan, dia tuh memang ceria banget, terus berjiwa muda banget. Terus dia senang warna orange, kacamatanya orange, bajunya orange. Kebelanda-belandaan Colorful, pasti ya. colorful ya. Kira-kira apa yang lo mau sampaikan kepada orang-orang yang support ya almarhum nenek lo dan juga nyokap, tentunya nyokap tuh support banget kan. Wah, kalau gue dari dulu memang selalu disupport sama keluarga. Jadi mungkin gue nggak akan ada di sini tanpa dukungan mereka. Jadi lagu ini Menyimpan Hati gue dedikasikan untuk pertama untuk nenek gue, dan kedua sebenarnya ini lagu untuk siapapun yang pernah mengalami kehilangan gitu loh. Kita Dalam sudah gitu. terhubung dengan seseorang yang juga memang tadi itu support sekali Mario nih. Halo, selamat malam. Halo. Nah, Halo. Malam. Malam. Halo, selamat malam. selamat malam, Tante. Halo, halo. Ibu Oti. Ibu Oti, Tante Oti. Iya, sayang. Kenapa? Ini katanya sangat mensupport sekali Mario untuk menjadi penyanyi juga ya? Dari kecil ya? Iya dong, iya. Iya dong. Tante, tapi dari kecil memang Tante sudah melihat bakat Mario di bernyanyi gitu, ditarik suara. betul. Dan Tante sangat support. Support seperti apa yang Tante kasih ke Mario waktu itu? Iya dong, pokoknya dari sejak kecil tuh Tante selalu bawa dia untuk ikut lomba-lomba nyanyi, ya. Dimanapun, ayo gitu, harus berani gitu loh. Memang dia memang hobinya nyanyi juga ya sama-sama Tante lah ya, kan gitu. Alhamdulillah, berhasil. Berhasil ya. Tapi kalau ada acara keluarga, Mario katanya suka duet sama Tante ya? Oh iya, iya. Dimanapun pasti selalu duet. Ya. Coba nyanyi sedikit dong Tante. Tante suka lagu-lagu apa sih? Lagu apa ya? Coba nyanyi Bu. Yang biasa duet sama Mario apa lagu yang paling sering dinyanyiin di acara keluarga? Oke deh, kita bawain lagu lama ya, kan? Oke. Engkau gemilang, malam gemilang, bagaikan bintang timur sedang berkembang, tak jemu-jemu, mata memandang, aku namakan dikau juwita malam. Ibu. Sinar matamu, menari-nari, langsung menembus ke dalam jantung kau. Aku terpikat, matu perangkat. Apa daya, asmara sudah melekat. Tante keren banget. Tante keren banget. Jay-Z banget ya suaranya, Jay-Z ya. Banget loh. Kayaknya tenang, teduh banget. Tante mau menyampaikan apa untuk Mario Tante? Silakan. Tante mendoakan ya buat kakak Mario selalu sukses. Utamanya sehat dong ya. Amin. Ya, amin. Thank you. Selalu sukses dalam menghadapi apapun. Harus kuat gitu loh ya. Kuat. Dalam kondisi apapun. Dan tentu harus berhasil lah dalam bikin lagu sekarang udah mulai. Ya kan? Kan gitu loh. Kan gitu. Itu doa Tante selalu. Terima kasih. Semoga Ibu bangga sama aku. Pasti. Karena apapun yang aku lakukan semuanya untuk Ibu dan keluarga. Baiklah. Tante, terima kasih. Terima kasih sehat selalu. Aduh, gue gak suka sih kayak gini. Iya. Sehat-sehat Tante selalu. sehat-sehat terus Tante ya. Thank you. Dan Tante. Ya pemirsa. Oke, malam hari ini Mario Ginanjar akan menutup perjumpaan kita. Buat kalian semua terima kasih sudah menyaksikan Thank Tonight you. Show. Thank you so much. Mario Thank you so much. sukses buat single barunya Thank you juga. so much. Ini dia lagu yang ditulis dari surat nenek ya. Betul. Mario Ginanjar dengan Menyimpan Hati. Thank you. Mata ini tak bisa memandangmu, tak bisa lagi menikmati indahnya senyummu. Tangan ini tak bisa menyentuhmu,
tak bisa lagi memelukmu, walau hati rindu. Di mana dirimu, di mana dirimu kasih, senyumlah padaku, walau hanya dalam mimpi. Walau tak tersapa, walau tanpa nyata, walau hati tak berdaya, walau jiwa kadang lemah, namun ku berdiri meski dalam sepi. Satu hal yang ku yakini, sampai akhir waktu menyimpan hati. Di mana dirimu, di mana dirimu kasih, senyumlah padaku, walau hanya dalam mimpi. Walau hati tak berdaya, walau jiwa kadang lemah, namun ku berdiri meski dalam sepi. Satu hal yang ku yakini, sampai akhir waktu menyimpan hati. Andai ku tahu kau akan pergi, andai ku tahu tak kembali, takkan ku lepas genggam jemari, akan ku nyanyikan 1000 lagu rindu.